Saya lihat di YouTube ada orang nyanyi, cowok, dia nyanyi di pesta kawinan. Lagu Senandung Ya, Doa. ya. Akhirnya video itu saya ambil, saya coba upload, tapi saya tidak publish ke umum. Terus ternyata kena hak cipta. Orang nyanyinya cuma di panggung pesta kawinan, dengan tenda-tenda kampung begitu kasarnya, maaf. Ini saya tampilkan bukti kalian Ya. hak ciptanya. Oke, Ya, diklaim. ya. Katakanlah dapat duit. Apakah saya dikasih duit? Oh no! Apakah sejauh itu diperkosanya untuk pencipta lagu? Nggak Berarti ada. selama Kayak ini ada klaim hak copyright atau hak cipta tadi yang ada di YouTube, siapapun yang menyanyikan, Kang Wahyu nggak tahu itu, bahwa itu nggak ada tahu, klaimnya. nggak tahu saya. Nggak pernah ada. Saya seperak pun juga dari siapapun juga yang mengupload saya dapat iklan nggak pernah saya mencicipi. Ya, kalau seandainya saya jadi pengarang lagu, kira-kira aku bikin pasal ini kira-kira enak apa enggak. Oke. Setelah itu baru dipanggil pengarang lagunya tuh. Salah satu pengarang lagunya deh. Kira-kira dengan bahasa begini. Nah, itu kayak harus gimana ya? Kalau kalau pengarang lagu bisaan tuh. Jadi Terus mereka apa mereka nggak kepikiran juga, wah nanti ketahuan nih. nah, itu dia yang saya bilang yang membuat undang-undangnya itu harus bisa merasakan dulu. Seperti pengarang lagu, dia nggak pernah bercinta, nggak pernah jatuh cinta sama si A, sama si B. Kok bisa? Tapi dia mendalami dulu gitu loh. Baru jadi lagu. Gitu. Ya, 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 ya. Kan seperti itu. Nah, Ya. sekarang yang pembuat undang-undangnya harus merasakan dulu. Ya kan? Ya. Contohlah advokasi. Jangan dibawa advokasinya dengan mereknya dia. Ya. Tapi jadilah dia sebagai pengarang lagu dulu. Ya. Ajak ngobrol pengarang lagunya supaya sinkron gitu semuanya. Sinkron. Ya, ya. Sinkronisasi itu. Kalau di musik kan baru benar nggak ada pakai kayak begini. Oke. Gitu. Nah, sekarang kamu sebagai dulu pernah menghitkan lagu ini oleh karena si produser ini. Ya. Tapi jangan semena-mena merampas haknya dong. Kalaupun bicara duitnya belakangan, minimal etikanya maju dulu. Saya tidak bicara duit dulu. Oke, makanya. Perampasan hak. Ya kan? Perampasan hak itu ya tadi. Saya tidak, itu mah udah sangat sensitif kalau masalah menyangkut bicara uang. Oke. Kita ganti dengan bagian lah. Kayaknya enggak. Iya. Karena kalau bicara uang itu kayaknya udah edun pisan lah. Ya, benar. Itu tadi. Kalau seandainya saya nih, contoh seandainya, kan lagu kamu kenapa bisa hit? Karena ada di saya. Ya. Yang saya produksi hit, ya kan? Ya. Lalu dengan hit itu gara-gara apa? Gara-gara lagu apa gara-gara label? Lagu lah pasti. Nah, ya, sama-sama diuntungkan dong. Ya. Oke? Benar. Nah, sekarang bagiannya kamu boleh komplain ke saya apabila saya bikin konten sendiri, mengupload itu semua. Oke. Tapi kalau ketika saya menjual kepada orang lain, lagunya lagu baru, kenapa dia ikut-ikut juga? Nggak mungkin bisa dites gini juga loh, Kang. Kang Wahyu bikin YouTube channel, Kang Wahyu upload lagu-lagu karyanya Kang Wahyu, dinyanyiin sendiri, boleh? Kena hak cipta nggak? Lagu yang pernah ada dulu, dinyanyiin ulang. Ya, dinyanyiin pakai ulang. Pakai gitar aja nyanyinya, atau pakai nyanyi biasa, kena hak cipta apa nggak? Kena hak cipta, kan penciptanya saya. Iya, bisa dibuktikan kalau misalkan dibikin. Ini bingung saya. Ya makanya. Nih, sekarang gini. Aduh, makanya keder saya. Ya. Kena hak cipta lagi. Hak ciptanya adalah pengarang lagunya, yang nyanyinya saya juga. Ya. Ya bikin kok kenapa? Iya, kenapa jadi dilarang lagi?
Hmm. Nah, bahasanya kan tadi yang dikatakan Mas Henry apa? Hak edar. Ya. Ya, hak edar itu sekarang di mana yang saya edarkan? Punya dia sendiri, albumnya, atau Mhm. lagu saya yang saya menyanyikan? Mhm. Nah, ini harus dibenahin. Mudah-mudahan ada yang denger nih. Jadi jangan pakai deh. Jangan Benar. sampai merampas hak sebegitunya. Gitu. Kalau Mhm. dia punya PT, saya rampas. Gitu. Kira-kira enak apa enggak? Ya. Balik lagi kan, seperti Mhm. saya bilang yang membuat undang-undangnya itu harus jadi pencipta lagu dulu. Aha. Rasanya itu kira-kira diajak dialog. Kira-kira enak apa enggak? Gitu. Jangan mentang-mentang yang membuat undang-undangnya dekat dengan produser terus dibayarnya gede. Oke. Lalu melupakan hak-hak seseorang. Di mana rasa adilnya, dong? Ya, 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 ya. Itu rasa keadilan itu nggak ada. Paham. Itu jadi istilahnya, aduh, makanya kadang-kadang saya tuh terus terang aja tuh saya tuh kenapa lari di ke pertanian, udah mendingan itu aja, damai itu tuh. Nah, sekarang Kalau gini, dengan kejadian kisru-kisru kayak begini nih, nggak pengen lagi balik ke dunia nyanyi? nanti diklaim lagi orang, repot dong kalau udah kayak gitu. Ya, mungkin banyak juga pastinya penggemarnya Kang Wahyu yang kangen dengan lagu-lagunya Kang Wahyu yang baru mungkin. Ya saya pernah juga kayak kebetulan ya pernah ngikut lah, ngisi punya kontennya Heidi Diana. Mhm. Ya udah nyanyi aja saya kan gitu, nyanyi kayak gitu. Cuman di situ ya nyanyi lagu-lagu ya kayak model di karaoke, cuma di syuting aja lagu Oke. di karaoke. Pas di Aha. kafe ada karaoke-nya nyanyi gitu kan. Mhm. Lagu hatiku hatimu itu mau bukan ini kan, lagi liburan mungkin diupload, nggak tahu urusannya gimana tuh. Nanti kena agendar lagi. Gak kelar-kelar urusannya. Udah kelar, udah diupload itu. Nah, Gak tapi nggak urusan tahu, ciptanya nanti kalau bermasalah lagi nggak bisa habis maksudnya. ya nggak tahu walau alam. Itu ngomong-ngomong senandung apa dan nyanyiin sama siapa aja? Wah, banyak ya Yuyul. dulu. Dewi Yul, Tantowi Yahya, Oh ya. terus kalau nggak salah lagi ada Oh, Diana Victor, Nasution Victor kalau Huta nggak Barat. salah. Ya, ada Aha. Diana Nasution, terus siapa lagi banyak deh itu bingung dulu saya. Yang dulu yang pernah tahu lalu lupa lagi tuh siapa lagi gitu. Oh, yang sekarang baru-baru ini Hedi Diana. Oh, nyanyi ulang lagu itu. Iya, nyanyi juga lagu itu Itu di lagu terbaru. keren banget. Sayang banget kalau misalkan tidak diolah dengan warna-warna sekarang. Iya, itu lebih enak lagi kalau udah musiknya itu semi orkestra. Waduh, pulen itu kalau bahasa Sundanya. Udah semi orkestra, aduh sedap deh itu. Lebih itu. Nah, Kang Wahyu tadi kan udah seru nih ngobrol-ngobrol tentang pertanian, tentang musik. Rencana Nah, ke depan apa nih dalam waktu dekat? dalam waktu dekat tinggal nunggu nunggu ini nih, tinggal nunggu pencairan investor. Ada Untuk proyek, pertanian. ya, tinggal nunggu waktu gitu. Nah, ada, insya Allah Boleh ada. usul juga nih Kang, investornya Ah, sekalian buat bikin konser karya Mas Wahyu OS dengan penyanyi-penyanyi sekarang. Wah, ya mudah-mudahan sih, kalau kalau saya sih begini orangnya, kalau ada yang ngajak saya boleh bisa ikut kalau lagi ada waktu. gitu. Tapi kalau misalkan nggak ada waktunya, ya gimana kalau mau disatuin? Berarti Tiba-tiba sekarang saya udah lagi jarang ke di Jakarta tengah, ya? jarak. Kalau misalkan di sawah itu, nah nanti bulan depan itu juga udah ada yang udah ngorder lah istilahnya. Jadi sekarang dipanggilnya bukan nyanyi di panggung, di sawah. Jadi bukan jumpa pen tapi jumpa petani.
Ya, itu makanya serunya di pertanian ini tidak ada istilah kena pensiun. Ya. Nah, gitu. Jadi saya juga ingin mengajak para sahabat-sahabat pencipta lagu. Ya, kalau memang ini ya kenapa nggak coba menurut saya. Yang penting halal. Kebetulan, kebetulan kalau istilahnya mah ilmunya saya sudah lengkap. Siapapun yang ingin belajar ya ayo. Hmm, benar-benar. Bahkan nanti saya punya cita-cita tuh ingin ketika nanti saya bikin suatu ciptaan mesin, Ya, idenya saya, tapi ngemaklun ke orang lain, baru kita hak patenkan. oke. Nah, setelah dihak patenkan, saya datang ke petani, saya cuman ini saya sewakan, Ya, bayarnya sekian, tapi saya minta royalti sekian, oke. ya kan? Nah, Hmm. saya pernah Franchise ngitung jatuhnya, franchise. franchise. Ya, Nah, itu. Tadi dia udah bayar sewa, tapi dijamin tidak akan rugi si petani. oke. Membayar royalti kepada saya, contoh, Mas Henry bayar royalti ke saya, misalkan per hektar 200 kilo. Itu Ya, pertama belum mendapat apa-apa. oh gitu. Ya, cashback-nya belum dapat tuh. Aha, Ketika panen yang kedua kalinya, hasilnya sama. oke. Ada peningkatan panen. Mhm. Mas Henry bayar ke saya 200 kilo. Ya, Saat itu juga saya berikan nilai cashback-nya 200 kilo. Jadi saya kasihkan 400 kilo. oke. Kira-kira ke depannya petani itu rajin nggak membayar royalti ke saya. Pasti. Itu konsepnya saya sudah jadi. Oke. Itu yang namanya disebut kesejahteraan petani. Itu dia. Mhm. Butuh Tapi dengan manajemen juga catatan untuk kalau pertanian ya. ini sudah harus. Target saya dunia, Pak. Saya sudah ngitung Indonesia aja sudah sekian, kali 200 kilo, kali sekian. Sampai konsepnya ke Green Bank juga saya buatkan. Dan Cianjur terkenal berasnya. Ya, dan nantinya bisa sama rata. Rasanya beras Cianjur semuanya. Tuh, bisa begitu. Tuh. Oke. Boleh tahu Kang sekarang ngurusin berapa luas? Ke rencana sih kalau jadi itu yang di apa Ciranjang itu 1.000 hektar. Dengan ada Gapoktan, dia membina kerjasama dengan Gapoktan Cianjur. Dan nggak pernah nemuin penyakit waktu awal-awal dulu mungkin pernah. Penyakit Penyakit. penyakit padi apa gitu? Oh, sering. Itu Hama mungkin? makanya hama sering Ya. sekali. Sering sekali kejadian. Makanya setelah adalah kalau makanya rumus saya ini gagal atau berkurang itu apabila terserang hama. Ya. Nah, hama itu bisa ada sebab akibat sebetulnya. Oke. Nah, jadi saya lagi merintis lagi mencari ahlinya sekarang. Ahli hama yang fisik, ahli hama spiritual. Nah, saya sudah menemukan kebetulan setelah saya ngobrol-ngobrol gitu, beliau ingin belajar. Sok pelajari karena saya mah nggak mungkin lagi. Ya alhamdulillah saya sudah menemukan. Gitu. Nah ini kalau ininya istilahnya spiritual. Ya, ya. Ahli hama tapi spiritual. Kalau yang satu lagi ahli hama tapi ilmiah. Tapi saya penasaran loh Kang, kayaknya Kedua-duanya ada yang cacing tadi lah, yang ciptain lagu lah, kayaknya ada sesuatu apa sih? Ada apa sih? Apa nggak ngerti deh apa namanya? Ada. saya juga nggak ngerti. Ya. Itu dia bahasa kalbu lah istilahnya Pak. Ya, ada keakuannya gitu lah, apa sih? Bukan sih apa sih namanya? Pokoknya ada pendamping lah apa gitu loh.
Ya atau bisa juga yang seperti itu apa gitu. Nah, ya, kalau misalkan saya gambarin lagi kalau memangnya masih betah ngobrol. yang katanya pohon bisa ngomong, cacing Itu ngomong, dia. itu Iya, kan di luar logika. di luar logika dan jarang orang-orang yang bisa juga begitu. Kalau saya pun juga pengen sekarang nggak bisa. Kalau timingnya Agak-agak nggak tepat, agak-agak horor loh, Bang, Kang. kalau nggak tepat, ini yang sekarang ahli hama lebih horor lagi. Bukan. Lebih horor lagi. Saya aja nggak berani. Iya, ada spiritualnya apa gitu loh. Nah, makanya kan ada kejadian namanya Ustadz Ahmad. Beliau belajar, beliau tekun, dia mempelajari syarat-syaratnya. Saya bilang jangan minta sama saya ilmunya. Minta sama pencipta kamu sendiri. Kan gitu. Ya. Kalau sama saya kamu belajar itu susah. Dan jangan menganggap guru kepada saya. Ya. Nah kan? Jadi bergurunya sama siapa? Ya sama yang Maha Kuasa. Oke. Saya jamin tidak dimintakan pertanggungjawabannya itu. Ya. Kalau Allah sudah memberikan. Ya. Nah, dilalahnya orang ini namanya Ustadz Ahmad. Akhirnya dia tekun, pengalaman saya berbagi pengalaman. Namanya itu berbagi pengalaman. Dia Ustadz, sudah pernah pesantren dan saya yakin ilmu ini belum pernah Anda dapatkan. Oke. Akhirnya dia melakukan dengan hal yang sama pengalaman saya. Ya kan? Jadi istilahnya ada bahasa, walaupun satu ayat sampaikanlah, kan gitu istilahnya dalam bahasa ini. Ya. Jadi saya menyampaikan sekarang. Nah, ini saya main logika lagi. Mas Henry, kan kata Allah itu, misalkan kata Tuhan, alam semesta ini bagimu, hai manusia, untuk kau pelajari. Kan gitu, Ya. bahasanya kurang lebih gitu. Aha. Nah, jadi pelajari, akhirnya masuk ke titik. Ada petunjuk lagi itu. Gitu. Makanya kenapa saya bisa bertani? Wah, itu susah kalau saya ceritakan panjang lagi nanti. Nah, itu pada saat itu dia karena dia seorang ustadz, dia pengen belajar, ya saya kasih tahu. Saya hanya memberitahu, ibaratnya Kang Wahyu kalau jalan ke kota naik busnya apa, misalkan gitu. Ya. Nah, saya tunjukin nomor sekian, kamu turun nanti di sini, naik lagi, ibaratnya gitu kan. Nah, cuman itu aja, sebatas itu. Tapi saya ngajarin bukan saya. Lalu yang ngajarin saya nanti siapa? Yang Maha Kuasa, pencipta kamu, pencipta alam semesta. Dan saya juga belajar dengan beliau. Ya. Nah, itu ada ayatnya. Ambillah aku penciptamu sebagai gurumu. Nah, itu dia ayat. Kalau itu ayatnya ada, aku pengen berguru deh gitu. Oke. Itu. Nah, tapi itu harus ada istilahnya tata caranya. Tata caranya harus 4 kali, minimum 4 kali khatam. Kalau yang orang agama Islam ya itu. Kalau bagaimana orang saya Kristiani, ya 4 kali lah baca. Ya. Baca aja kitabnya juga sendiri-sendiri. Ya. Karena saya tidak pernah mau namanya istilahnya apa namanya? Ya kalau bahasa ini lakum dinukum walayadin lah. Ya. Ya kalau ada orang Kristen punya kitab, Anda punya kitab, punya baca 4 kali sok. Sama lah satu judulnya. Kan gitu. Nah, ketika memang di dalam hal ini si Ustadz itu sudah bisa membuktikan. Nah, akhirnya apa? Kan di rumah saya datang nih. Ya. Rajanya hama itu. Aha. Saya cuma bisa nyium doang. Oke. Oh, ini bau tikus kuat sekali ini. Apa ini?
Tapi nggak ada tikusnya. Baunya itu seruangan tuh malam-malam. Wah, sampai saya merinding. Akhirnya saya telepon, Pak Ustadz, ada tamu mau kenalan. Kan kamu sudah bagian dari saya. Tamu siapa, Kang? Itu Raja Hama. Oke. Sekarang saya kirim ke satu ya. Loh, kan saya nggak ngerti, Kang. Udah, sekarang gini. Niatkan dalam hati kamu. Apa yang kamu inginkan atau yang kamu bisa. Percaya sama saya. Sudah waktunya kamu sekarang. Dan saya juga sudah waktunya saya minta tolong kepada kamu. Karena saya dimensinya beda ini. Oh gitu. Iya. Iya, ada kalau ini. Kalau AM dengan FM tuh beda tuh. Iya. Beda apa sih, provinsi ya? Aha. Oke. Nah, provinsinya beda dengan kamu. Kamu bisa. Udah nggak sampai 2 menit dia langsung ke sana. Dia cerita dia udah selesai, dia telepon. Kang, aduh kaget saya, Kang katanya ngirim. Bener datang aja. Terus kamu bisa ngobrol? Bisa kan ngobrol. Saya bilang gitu kan, saya bilang itu bukan rekayasa, asli. Dan itu si Pak Ustadz itu dia sudah pesantren begitu tuh baru kali ini dia ngalamin. Kok kenapa Kang bisa gitu? Kan aku udah bilang dari awal, kan ayatnya ada. Ambillah aku penciptamu sebagai gurumu. Itu yang melatih. Itu. Nah, sekarang saya logikakan ya. Logikakan lagi. Ya, bukan ilmiah, logika aja. Mas Henry beli HP. Ya. Ketika di HP itu dibuka ada manualnya nggak? Ada. Buku petunjuknya kan? Ya, ada. Ada. Lalu Mas Henry, kalau saya tanya, Mas Henry begitu lahir, remaja, ada buku manualnya nggak? Di atas yang pegang. Buku manual. Kalau kita sendiri nggak ada. Kata siapa? Oh ya? Nih saya sebutkan lagi. Sesungguhnya telah kuberikan pada manusia Al-Quran yang ada di dalam hati nurani. Ya. Nah, berarti manusia manualnya apa? Ya, Al-Quran. Al-Quran. Sok baca 4 kali. Kenapa harus 4 kali? Di situ ada Taurat, di situ ada Zabur, di situ ada Injil, di situ ada Al-Quran juga. Hebat kan di situ. Jadi nggak ada yang namanya fanatik. Gitu. Ya. Tidak melepaskan satu kitab pun juga kalau kita sudah memahami itu. Dan ini saya dikasih taunya sama leluhur saya itu. Ya. Setelah berpikir begitu, akhirnya itulah baru belajar. Setelah itu baru meningkat, baru bisa mengenal diri. Oke. Itu. Kalau sudah mengenal diri, pasti akan tahu penciptanya. Iya. Itu urutannya gitu demikian. Kalau saya cerita banyak lah bisa 5 jam. Gitu. Seru ngobrolnya. Nanti kita atur waktu lagi buat ngobrol yang karya-karyanya yang lain mungkin. Ya, insya Allah nanti kalau seumpama saya sudah berkarya lagi, saya telepon Mas Henry. Iya. Dan kalau kamu lagi ke Jakarta, kabarilah, kita ketemu lah. Ya, boleh. Barangkali ada yang cocok lagu-lagunya. Nah, itu tadi. Ya, mikirnya ke bisnisan juga. Kalau enggak, misalkan gini, Mas Henry, kalau saya kan sekarang ini mentok di lirik ya. Jadi kadang-kadang ya sudah malas menulis lagi lirik gitu istilahnya.
Paling-paling kalau Mas Hendri punya, tinggal saya ngedit aja. Iya. Lebihin, kurangnya, Iya. ditambah-tambahin. Itu. Ya, bikin sesuatu lah. Iya, gitu. Kita cari waktu ketemu ya. Kayak saya dengan Pak Yudi kan gitu. Pak Yudi, ini lagunya, syairnya, saya bikin lagunya. Nah, itu tambah kurangnya nanti saya ini dengan Pak Yudi gitu. Tapi kalau Pak Yudi bikin lagu dengan saya, jarang yang saya tambah-tambahin itu kurang gitu. Enggak, udah gitu jadi. Langsung jadi ya. Iya. Aneh juga tuh. Dan kalau bikin liriknya persis itu ininya tuh patronnya ketukannya itu sama. Nggak ada yang kelewatan, enggak. Hebat juga beliau. Beberapa kali saya bikin lagu itu dengan dia. Oke, Kang Wahyu, makasih ngobrolnya. Ya, siap. Sukses pertaniannya dan karyanya makin lagi. Ya, terima kasih. Sampai jumpa ya. Yang pasti harus sehat terus dan Cianjur aman. Iya, siap. Salam sejahtera sama Henry and you. Apa? MU ya. Iya. Oke, Kang, makasih ya. Assalamualaikum. MU. Siap. Waalaikumsalam. Aku nyanyi itu mulainya lewat film, Nalianto. Kau yang sangat ku sayang. Ceritanya bagus, tapi saya menolak karena di situ saya memang senang kalau Agustusan, Gak heboh kan yang lain yang halusnya bla bla bla. Sederhana tapi keren. Kalau gue bikin channel ini gara-gara pengen seperti Ferdi Hasan loh. bener apa yang honor gue waktu itu cuma 5.000 perak sih, pernah nyampe. Dan gue udah dapat bocoran salah satu wardrobe-nya pakai dari